qala al-musannifu faslun aqallul haidi. Pengarang kitab Sarsinatun Najah dengan menyatakan aqallul haidi bermula paling sedikit, paling minimal haid itu ini zamanan, artinya masa paling sedikit haid itu yaumun walailatun, satu hari satu malam. Nah, ini materi kita pada malam hari ini bicara tentang kaum hawa. Tapi bukan berarti karena kita orang laki kagak perlu ngaji. Ini penting kita ketahui untuk istri kita atau anak-anak perempuan kita sekiranya belum memahami masalah-masalah haid. Karena ini terkait dengan masalah ibadah. Orang perempuan ada liburnya. Kalau orang laki itu kagak ada liburnya. Yang namanya masa paling sedikit itu haid itu dikatakan yaumun walailatun, satu hari satu malam. Aiqadrohuma muttasilan, ini hitungan satu hari satu malam dia rapi, tapi muttasilan itu artinya nyambung. Satu hari dia non-stop tuh 24 jam. Arba'un wa isruna sa'atan. Jadi ketika orang mengalami masa haid itu paling sedikit itu satu hari, tapi full waktunya itu 24 jam. Tapi jangan kita bayangkan yang namanya negara haid itu keluar muncul, bukan. Pengarang kitab ketika dia ditempelkan gitu ya, itu kata-kata dengan kapas itu ada pembesarnya. Kadang darah haid itu ada yang kental, ada yang cair. Ini minimal satu hari satu malam. Kemudian wal-ghalibu, pada umumnya ya, kebiasaan wanita haid itu adalah sittun, 6 hari, au sab'un atau 7 hari. Ya. Ini minal ayyami milayaliha, artinya siangnya maupun malamnya. Nah, kebiasaan wanita itu biasanya itu 6 sampai 7 hari. Ini dari mana dalilnya? Al-Imamuna Syafi'i, beliau ini dengan metode bitaftish, penyelidikan, ya, dengan penyelidikan wal faksi dan juga pemeriksaan kemana? Binisa'il Arabi, kepada orang-orang perempuan Arab. Jadi tidak tercantumkan di sana pada Al-Quran. Al-Quran secara gamblang menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala beriman di ayat ke-22 surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan. Yas'alunaka, ketika para sahabat ini bertanya kepada ya Muhammad, 'anil mahid, tentang masalah darah haid itu, qul, katakan ya Muhammad, adhan, itu adalah darah kotor. Ini yang dikatakan oleh Al-Quran. Fa'tazilun nisa, maka ketika wanita itu lagi haid, fa'tazilun artinya jangan dideketin. Karena memang dia itu mempunyai darah kotor yang keluar. Fa'tazilun nisa afil mahid, jangan, ya, artinya asingkan, artinya jauhkan perempuanmu itu fil mahid ketika mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna, dan jangan deketin. Jangan deketin maksudnya jangan dicampurin atau digauli. Hatta yakurna, sampai mereka itu suci. Fa idza tatahharna faqtuhunna, kalau mereka udah suci artinya udah mandi, faqtuhunna boleh digauli. Ya. Min haitsu amarakumullah, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Ini ayat Al-Quran
asbabun nuzulnya, dalam satu riwayat para sahabat bertanya ketika wanita-wanita atau istri-istri mereka sedang mengalami haid. Dalam riwayat yang lain, di sana ketika itu orang-orang Yahudi ketika wanitanya, istrinya itu sedang haid, diusir-usirin. Ini asbabun nuzul terkait dengan masalah haid. Nah, kemudian karena ini masalah darah dan memang sifatnya manusiawi, ala sabil sihhati, dengan jalan yang sehat, manusiawi untuk kaum wanita ini mengalami masa haid. Wa aksaruhu khamsata asyara yauman, dan paling banyak masa waktu haid bagi wanita itu adalah khamsata asyara yauman, 15 hari bila lihat berikut malamnya. Ini terkait dengan masalah haid, tetap hitungannya itu adalah 24 jam. Sama juga hitungan kalau kita bayar cash, misalnya 24.000 satu hari itu 24.000, atau juga dalam rentang 6 sampai 7 hari 24.000. Tapi hitungannya itu tetap 24 jam. Kalau paling lama haid itu adalah 15 hari, kemudian satu hari cuma 1 jam doang dia keluar. Berarti berapa jam dalam 15 hari? Cuma 15 jam. Ini bukan dikatakan haid. Jadi yang dinamakan haid itu adalah mencukupi baik dalam 1 hari atau dalam ukuran 6 sampai 7 hari atau 15 hari, tapi ukuran waktunya itu sampai mencukupi 24 jam. Inilah yang menjadi standar bagi wanita. Makanya wanita-wanita kita itu memang harus rajin punya kalender, menandakan mulai berapa, tanggal berapa dia haid. Dihitung tuh. Yang namanya paling cepat tapi biasanya jarang. Kita ghalibnya umumnya itu adalah 6 sampai 7 hari. Gitu. Jadi ada yang 6 hari, ada yang 7 hari. Ada lagi yang 15 hari. 15 hari paling lama nih. Ya. Kalau misalnya dia haid sampai 10 hari, tapi ketika hari ke-13 dia keluar lagi, berarti itu masih dalam kategori haid. Karena mengambil jaraknya itu adalah rentangnya 15 hari. Kemudian aqallu tuhri, ini masih terkait dengan masalah paling sedikit suci bainal haidataini, di antara dua haid itu adalah khamsata asyara yauman, 15 hari. Dari mana hitungannya? Karena paling banyak haid itu adalah 15 hari. Jadi masa sucinya itu adalah setengah bulan. Ya. Masa sucinya itu adalah setengah bulan. Ini dikatakan yang namanya paling sedikit itu masa suci adalah 15 hari. Ini umum bagi wanita yang memang masa haidnya itu adalah 15 maksimal. Tapi biasanya kalau wanita itu haid itu adalah 6 sampai 7 hari. Wa qalibuhu, tadi itu masa paling sedikit haid kita, sucinya wanita dalam setiap bulan itu adalah 15 hari minimal. Ya. Kalau misalnya dia kurang dari 15 hari, nanti ada hitungannya. Dia itu termasuk ada nanti dikatakan darah istihadah, ya, darah penyakit. Ketika nanti darah istihadah keluar, maka dia tetap wajib melaksanakan sholat. Kata-kata dia haid udah 15 hari, kemudian masih keluar lagi itu darahnya setelah 15 hari, maka yang ke-16 itu dikatakan darahnya istihadah. Wajib tetap dia mandi dan melaksanakan sholat di hari yang ke-16. Nah,
Nanti caranya adalah ketika dia sudah mandi, meskipun darahnya keluar, itu harus ditampel ya, dengan pembalut gitu ya. Nah ini ketika dia masuk waktu, maka baru dia berwudu. Tidak boleh bagi wanita yang ada darah istihadah ya, termasuk salisil baul. Orang laki biasanya ada salisil baul, ngetes aja gitu air pipisnya. Itu tetap dia wajib sholat, tapi harus dengan apa? Ditampel ya. Jadi dengan atau pembalut atau apa gitu, ketika dia mau sholat tidak boleh dia berwudu kecuali sudah masuk waktu gitu. Kalau dia belum masuk waktu tidak sah sholatnya, karena dia termasuk adanya uzur. Demikian pula wanita yang memiliki darah istihadah setelah 15 hari lewat, 16 hari dan seterusnya, itu dikatakan darah istihadah. Waqalibuhu, dan pada umumnya kebiasaannya yang haid itu masa sucinya, maksudnya umumnya masa suci itu arba'atun wa ishruna yauman, 24 hari. Dari mana 24 hari dia dikatakan suci? Karena hitungan haidnya adalah 6 atau 7 hari. Berarti dalam 1 bulan itu dia ada haid 7 hari, maka sisanya adalah masa suci. Ini biasa di kebanyakan kaum wanita. Aw salah satu wa isruna yauman, atau masa sucinya itu 23 hari kalau dia haidnya itu adalah 7 hari. Wala ada li aksarihi, dan tidak ada batas sucinya, nggak ada ketentuan berapa banyak batas sucinya bagi orang haid. Ini dari mana? Ini dari sebuah yang Allah takdirkan kepada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Di mana Sayyidatina Fatimah Az-Zahra ini dia tidak mengalami haid. Ya. Itu keistimewaan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, yang putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini beliau radhiyallahu anha tidak mengalami masa haid. Termasuk ketika dia nifas itu cuma sebentar, majah, selepehan atau setetes. Setelah itu kemudian ketika itu dia melahirkan putra putrinya itu Hasan Husain di waktu maghrib. Ketika dia keluar nifas, kemudian langsung berhenti, langsung mandi, melaksanakan sholat maghrib. Jadi inilah keistimewaan dari putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Maka termasuk Ibnu Durayd ini menyatakan Fatimah itu diambil dari kata al-fakom. Fakom itu artinya al-fakom, terputus. Dari mana dia terputus? Karena fakomaha anina, karena Allah Subhanahu Wa Taala memutus Fatimah Az-Zahra terputus dari api neraka. Artinya tidak ada keterkaitan dengan api neraka, langsung termasuk dia adalah dari 10 daripada orang-orang keistimewaan yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga Allah. Nah, ini terkait dengan masalah haid. Ya, pertama yang harus kita pahami nanti, yang dikatakan darah haid itu adalah yang pertama, dia dimulainya ini ketika awal di usia 9 tahun. Ini batas minimal anak-anak kita ya, itu mulai ada yang mulainya itu 9 tahun. Kalau misalnya di bawah 9 tahun dia sudah keluar darah, itu dipastikan bukan darah haid. Ya. Dikatakan sebagai darah istihadah, darah penyakit. Belum mencakup dia ini dikatakan darah haid. Yang kedua, memang ini syaratnya kalau ukuran 1 hari 1 malam dia mencukupi 24 jam gitu. Atau 15 hari dia haid
24 jam setiap hari, atau misalnya berapa jam dalam satu hari, mencukupi minimal 24 jam. Dan yang ketiga syaratnya ini adalah didahului oleh 15 hari sebelumnya itu masa suci. Jadi sebelum dia haid, 15 hari sebelumnya itu dia tuh suci. Karena yang menjadi patokan minimal masa sucinya orang haid itu adalah 15 hari. Ini minimal banget. Jadi nggak ada tuh wanita ukuran 15 hari dia wajib melaksanakan ibadah, termasuk salah satunya adalah sholat 5 waktu 15 hari. Gitu. Ya. Ini terkait di dalam masalah haid. Kemudian kita lanjut aqallun nifas. Ini paling sedikit tentang nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Majjatun itu sebenarnya maknanya nifas itu adalah sundahan atau setetes, itu dikatakan majjah. Sedikit, langsung berhenti. Wa qalibuhu, dan pada umumnya yang namanya nifas itu adalah arba'una yauman, 40 hari. Wa aksaruhu situna yauman, dan paling banyak masa nifas itu adalah 60 hari. Ini patokan-patokan seperti ini melalui risetnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu kepada wanita-wanita Arab. Nah, ini kita pahami para jamaah sekalian, ketika dia nifas, anak itu keluar, itu kan keluar darah. Itu bukan dikatakan darah nifas. Itu namanya darah tolkun, darah tolak namanya. Darah yang keluar beriringan dengan baik. Yang namanya nifas itu adalah darahnya keluar setelah kosongnya rahim. Jadi ketika bayi sudah keluar, rahimnya kosong, maka keluar darah itu namanya darah nifas. Kalau misalnya anaknya kembar, 2, 1 keluar, masih ada 1 lagi tuh di rahim, masih ada 1 lagi, belum dikatakan darah nifas sampai kedua anaknya itu keluar. Nah, ketika anaknya sudah keluar, rahim itu kosong, maka keluarlah darah. Dan darah nifas ini dia itu keluar sebelum 15 hari setelah melahirkan. Ya. Jadi darahnya itu sebelum 15 hari, ya, ketika dia lahir, melahirkan anak. Nah, hitungan setelah dia melahirkan 15 hari ke depan itu di bawahnya. Jadi jangan sampai 15 hari ke depan. Kenapa? Kalau 15 hari setelah 15 hari dia mengeluarkan darah, itulah yang dikatakan darah haid. Jadi kalau darah nifas itu biasanya nggak begitu lama setelah bayi itu keluar. Jadi kalau setelah dia melahirkan udah 15 hari ke depan baru keluar darah, maka dipastikan itu adalah darah haid. Karena yang namanya haid itu adalah rentannya maksimal, maksimal itu adalah 15 hari. Jadi ini terkait dengan masalah nifas. Ya. Ini terkait masalah haid yang memang kita pahami. Cuma memang yang harus kita perhatikan ketika ya anak-anak perempuan kita atau istri kita yang menjadi patokan betul ketika masuk waktu zuhur misalnya, ya. Ketika masuk waktu zuhur dia keluar haid, itu harus ditandai tuh. Berarti zuhurnya nanti harus dikodok begitu, ya. Jangan sampai dia haid jam 1, kemudian mestinya kan dia harus sholat tuh, dan dia belum sholat. Nah, itu dikatakan sebagai sesuatu yang menjadi utang, jadinya apa? Untuk dibayar ketika nanti sudah bersih. Kecuali kalau haidnya itu adalah sebelum waktu
jam 11 dia begitu. Nah ini suhunya karena masuk waktu itu tidak dikodok. Gitu. Ini penting bagi ya wanita-wanita yang atau istri atau anak kita untuk memperhatikan terkait masalah-masalah yang seperti ini. Kemudian satu lagi azar sholati, uzur terkait masalah sholat. Artinya yang dikatakan uzur di dalam masalah sholat ini adalah al-asya'ul lati tarfa'u dhuhuqas sholati yatakhiruna an waqtiha. Sesuatu yang memang kagak dosa, mengakhirkan daripada waktu sholat, artinya mengerjakan sholat di luar waktu, gitu. Tidak berdosa. Apa uzur dalam masalah sholat? Isnani, ada dua. Yang pertama adalah an-naumu, tidur. Ini tidur ila lam yata'adda bihi, tidur yang memang dikatakan tidak ada kesengajaan. Gitu. Walam yatajawaz hadiyatu, dan memang belum masuk waktu nih. Min naumihi, daripada tidurnya. Artinya ketika kita tidur, misalnya jam 11 kita tidur, belum masuk waktu zuhur kan ya. Nah, kemudian kita tidur, kemudian bangun pada pukul 4 sore. Di rumah kagak ada orang. Iya, keluarga kita lagi pergi, kita sendirian tidur tuh dari jam 11 sampai jam 4. Maka ini dikatakan adzarus sholat, kita ini tidak ada dosa. Tidak ada dosa ketika mengakhirkan masalah sholat karena alasannya adalah tidur. Cuma yang menjadi permasalahan kasusnya ketika kita tidur itu di waktu yang memang sudah masuk. Jam 1 udah masuk waktu zuhur, kemudian kita tidur sengaja nih. Dan itu kita sampai kepada waktu asar, maka kita dikatakan lalai dan mendapatkan dosa. Ada lagi masuk waktu zuhur jam 1, kita tahu tuh kita tidur, tapi di sini kita ada zon, penyangkaan rasa yang kuat, insya Allah nih ntar jam 2 ngintip sebentar saya bangun. Kalau ada keyakinan seperti itu, kemudian ternyata bangun jam 4, itu nggak ada dosa, tapi ada ikhtiarnya. Dengan apa? Misalnya kita pasang weker, atau juga kita minta bangunin sama orang yang yakosoh, artinya dia itu lagi nggak tidur, itu dengan salah. Tapi kalau sengaja kita tidur jam 1, udah ntar aja tidur begitu, ternyata bangunnya pada waktu pukul asar, maka kita dikatakan berdosa. Kalau tidur yang seperti ini lam ada, artinya memang tidak ada kesengajaan. Bangun asar ini semua sholat itu wajib untuk diqodho. Baik sholatnya ditinggalkan karena unsur kesengajaan, atau karena tidur, atau karena yang lainnya yang memang dikatakan afdhalus sholat, wajib tetap diqodho. Sengaja tidak sengaja, ini sepakat para ulama, Imam Mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan ijma' ulama mengatakan wajib tetap melaksanakan untuk mengqodho sholat. Jadi tidak ada yang namanya kalau kita udah meninggalkan sholat itu nggak ada tuntutan untuk mengqodho. Ya. Wa ma'inna wa aqimus sholat inna sholata kanat lil mu'minina kitaban mawquta. Di situ ada dua catatan dalam Al-Qur'an. Wa aqimus sholat, ini perintah. Inna sholata kanat lil mu'minina kitaban mawquta. Yang kedua catatannya, waktu-waktu sholat itu udah ditetapkan bagi orang-orang mukmin. Artinya ketika dia meninggalkan sholat karena waktunya udah habis nih, ya. Alal ini nanti kita bawa kita kemudian waktunya udah habis, tapi di sini masih dituntut wa aqimus sholat.
Tetap ada tuntutan meskipun sholatnya udah lama, udah 5 tahun yang lalu, tapi di sini perintah Allah itu masih tetap ada. Inilah yang Allah nyatakan, wa aqimus sholat innas sholata kanat lil mu'minina kitaban mawquta. Kadang orang salah persepsi, kalau sholatnya udah kagak udah lama, nggak perlu dipondok. Ini pemahaman yang keliru, menyimpang dari ajaran 4 mazhab. Kalau dia berpendapat sebenarnya dari mengambil hadis Aisyah yang dulu pernah kita sampaikan, dari Aisyah, kunna nu'maru biqada'is shaumi la biqada'is shalah. Aisyah ketika itu diperintahkan sama Nabi, kunna, kami ini orang perempuan, nu'maru biqada'is shaumi. Kalau orang lagi kita nggak perlu mengkodok sholat, tapi hanya mengkodok puasa saja. Tapi kadang pemahaman ini dijadikan sebagai pemahaman yang umum. Jadi kalau misalnya kita udah katakanlah meninggalkan sholat, nggak ada kodok, ini merupakan hal yang salah. Itu yang pertama adalah tidur. Dan ini masalah tidur, kalau misalnya kita tidak sengajaan, cabut ruh saya. Jadi memang ini diajarkan ya, kita untuk mengkodok. Bahkan Mu'allim Syafi'i Hazami kalau bulan puasa yang dia terkenin itu adalah kodokin sholat kita. Meskipun udah yakin, tapi kita harus ada ikhtiar, khawatir gitu ya. Kenapa? Yang namanya sholat 5 waktu di bulan Ramadan itu pahalanya tingkatannya 70 kali sholat fardu di sholat di bulan-bulan selain Ramadan. Jadi boleh tuh ya, kita jangan mengedepankan sholat sunnah. Ya kalau sholat rawatib masih lakukan, tapi di lain itu kita sholat waktu kita. Di sholat pagi berjamaah ambil tempat pinggir, asalnya ini sholat waktu. Kenapa? Ini penting. Kenapa yang namanya sholat awwalu ma yuhasabu indallah, amal yang pertama kali yang akan dihisab itu adalah sholat kita. Kalau ibarat rapot banyak orang yang merah, malaikat kita godeng-godeng. Ini merupakan yang hal utama ya. Paman akoman di momen tentang kod hadaman di melaksanakan sholat 5 waktu, termasuk adalah orang yang memang mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadaman di, orang yang meninggalkan sholat termasuk yang menghancurkan agamanya. Nah, ini penting bagi kita. Termasuk ini sekadar trik, bukan trik sih, artinya sikap kita dalam tasawuf itu kalau misalnya demikian, dan insya Allah ini akan menjadi bekal buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala